Senggol MotoGP Mandalika, Wagub Ariza yakin Formula E merugi pada tahun pertama. Ditulis oleh Widodo SP di seaworld.com. Formula E yang kini sedang dalam tahap pembangunan sirkuit masih menarik untuk dibahas, terutama kalau Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mulai berkomentar atau memberi pernyataan. Maklum, pernyataan Wagub Ariza ini tak jarang terkesan asal bicara hingga terdengar seperti ngeles. Sementara Gubernur pilihan 58% warga Jakarta terkesan irit bicara. Mungkin menunggu momen yang tepat ketika kesuksesan proyek Formula E mulai tercium olehnya. Nah, belakangan ini selain komentar soal berkurangnya kursi penonton Formula E dari semula kisaran 40-60 ribu seat menjadi hanya 10.000 seat dengan salah satu alasan masih pandemi. Apa hubungannya coba? Ariza juga sempat memberi analisis soal keuntungan proyek Formula E. Tepatnya seperti ini. Seperti event kemarin Mandalika itu, tidak bisa di tahun pertama menutup semua kos yang ada. Perlu waktu, ujar Ariza pada hari Minggu. Dengan pedenya, bemper DKI 1 ini juga berkata kalau biaya pembuatan sirkuit yang tidak bisa langsung terbayar dengan hanya sekali balapan. Tetapi yang paling penting adalah pengaturan keuangan agar acara bisa terus terlaksana. Ada hitungannya, tapi kan kelanjutannya positif ke depan. Kan ada cash flow-nya. Jadi Formula E ataupun Mandalika dan event-event lainnya tidak mungkin di tahun pertama bisa langsung untung, katanya. Sok yakin. Boleh juga alasannya, meski terkesan lip service, seolah-olah dia lupa kalau masalah transparansi keuangan akan menjadi dosa terusan yang akan dibicarakan selama orang bicara soal Formula E, terutama soal kejelasan commitment fee yang sampai sekarang belum ada penjelasan yang layak dipercaya dan bertanggung jawab soal itu. Belum lagi bicara soal pepohonan di kawasan Monas yang entah bagaimana nasibnya. Mungkinkah akan disulap menjadi beberapa ornamen atau malah menjadi kursi kehormatan yang diletakkan pada wilayah VVIP di sirkuit Ancol nantinya, sekaligus menjadi kejutan bagi para lawan politik Anies Baswedan? Entahlah, semua masih serba misteri kalau sudah membahas Formula E, ya kan? Kalau belum cukup, masih bisa ditambah seabrik pertanyaan lagi mengenai cara pembayaran atau tepatnya upaya menjadikan proyek Formula E menjadi untung atau minimal balik modal. Cuma saya kasih tahu ya Pak Ariza, kabarnya proyek Formula E dikenal sebagai proyek yang bikin rugi dalam beberapa kali penyelenggaraannya loh. Saya harap Pak Wagub sudah tahu akan informasi ini, atau malah lebih baik pura-pura tidak tahu saja. Balik lagi soal pembandingan Formula E dengan MotoGP yang disampaikan oleh Ariza tadi, yang bagi saya terdengar tidak apple to apple, karena dari segi komersil saja sudah tidak bisa dibandingkan. Ibarat perbedaan event tinju amatir dengan tinju kelas berat. Kalau dibandingkan, dua kelas event tinju tadi akan tetap ada sih penontonnya, tapi akan terlihat jelas perbedaannya, termasuk dalam cara pengemasan dua kegiatan itu. Animo sponsor yang ingin membiayai
hingga kualitas pertarungan yang disajikan di atas ring tinju tentu akan berbeda. Kalau nanti proyek Formula E yang tampaknya tetap akan terlaksana meski akan rugi banyak itu. Next question yang perlu dilontarkan adalah apakah pejabat sementara PLT Gubernur DKI Jakarta akan meneruskan event tersebut supaya kerugian yang sekarang dialami diharapkan bisa ditebus dalam 5-10 tahun mendatang. Kalau saya sih kok sangat meragukan ya, apalagi jika nanti pemimpin yang akan mulai bertugas per Oktober 2022 seiring usianya masa jabatan Anies Riza menemukan bahwa ternyata urusan keuangan Formula E tidak semudah yang mereka sangka. Saya masih yakin bahwa fenomena seperti puncak gunung es bisa saja ditemukan kalau sampai urusan keuangan dari Formula E dicermati. Apalagi kalau sampai dilakukan audit oleh badan atau lembaga yang profesional dan tidak ada indikasi konco dewi dari Pemprov DKI Jakarta. Jadi, akankah proyek Formula E ini nantinya terselenggara dengan meninggalkan tumpukan utang dan masalah keuangan yang sukar diurai karena saking kuatnya? Silakan menduga-duga sejak sekarang, karena aroma ketidakberesan terkait proyek Formula E ini juga sudah sejak lama tercium. Hanya KPK belum berani bertindak. Begitulah pura-pura.